Bapak Ibu, di sini saya sampaikan testimoni kelulusan dari peserta Bimbel P3K yang kami laksanakan di tahun 2023. Nah, di sini ada dari Ibu Guru Lisa Laila Rafida menyampaikan, Alhamdulillah saya peringkat 1 Pak Maru. Nah, setelah pengumuman kelulusan di tahun 2023, di bulan Desember tahun lalu, bahwa Ibu Lisa Laila Rafida ini tetap berada pada ranking 1 pada saat pengumuman kelulusan P3K-nya, Bapak Ibu Guru ya. Begitu juga di sini ada Pak Akbar Riko. Alhamdulillah Pak, saya lulus P3K tahun ini atas bimbingan bimbel yang Bapak adakan. Begitu juga seterusnya di sini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Nah, langsung saja sekarang kita bahas soal terkait dengan P3K. Soal pertama. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Apakah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain? B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. E. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal ini menunjukkan bahwa kita diminta sebagai Edo. Bagaimana sikap kita atau tindakan kita ketika kita sebagai Edo, di mana Edo memiliki prestasi yang biasa-biasa saja. Padahal ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya, mereka merupakan orang-orang berprestasi di bidangnya masing-masing. Mereka merupakan orang-orang sukses yang memiliki prestasi yang sangat baik. Sementara kita sebagai Edo di sini memiliki prestasi yang biasa-biasa saja. Nah, berarti di dalam soal manajerial di sini yang diminta adalah orientasi pada hasil. Ya, orientasi pada hasil. Nah, maka kita Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa diri kita ini bisa memiliki hasil yang lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau misalkan kita analogikan dalam sebuah pekerjaan kita, Bapak Ibu Guru, misalkan Bapak Ibu Guru sekarang bekerja sebagai guru, di mana teman-teman yang lain di sini memiliki prestasi yang sangat bagus, yang sangat baik. Nah, apakah kita akan berdiam diri saja, tidak mau berkompetisi, tidak mau memiliki prestasi yang baik? Nah, tentu tidak, Bapak Ibu ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ingin berprestasi. Karena pasti pemerintah akan mencari pegawai yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja, untuk berprestasi. Orang yang terus belajar setiap apapun yang dia hadapi. Nah, itulah yang diinginkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, yaitu pegawai yang berprestasi, yang berorientasi pada hasil yang lebih baik dan lebih bagus dari sebelumnya atau dari orang lain. Nah, maka kalau kita pilih jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, yang A, memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Nah, yang A ini menunjukkan bahwa kita memiliki daya kompetisi yang kuat, mau untuk lebih baik,
mau untuk lebih berprestasi dibandingkan orang lain atau saudara yang lain? Maka jawaban A ini kita akan simpan. Kemudian untuk jawaban yang B, tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. Jawaban B pasti salah, Bapak Ibu. Kenapa kita salahkan jawaban B? Karena di jawaban B ini tidak menunjukkan kita ingin berprestasi. Nah, kalau kita analogikan, ketika pemerintah mencari pekerja dan pekerja tersebut tidak ingin berprestasi, tidak ingin bekerja dengan baik, maka otomatis pemerintah tidak akan memilih SDM yang tidak ingin berprestasi, tidak akan memilih orang yang tidak ingin bekerja. Kalau kita analogikan juga, ketika kita memiliki usaha, Bapak Ibu, yang kita jalankan, apakah kita akan mencari orang-orang yang tidak ingin bekerja lebih baik, tidak ingin berprestasi? Tentu kita tidak akan memilih orang tersebut. Yang kita pilih adalah orang yang mau berprestasi, orang yang mau bekerja secara tuntas dengan orientasi hasil yang baik. Nah, maka jawaban B ini kita eliminasi. Jawaban yang C, berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. Nah, untuk jawaban C ini bisa kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita pertimbangkan dengan jawaban A. Yang D, mencari tentor agar prestasi yang saya menjadi naik. Jawaban D juga kita akan simpan. Yang E, pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jawaban E ini kita salahkan Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu kita salahkan? Walaupun di sini ada campur tangan Tuhan yang dituliskan. Ini Bapak Ibu memiliki kita itu hanya menunggu nasib, tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan mau berusaha. Kalau orang ingin mengubah nasibnya sendiri, maka dia harus berusaha Bapak Ibu ya, bukan hanya mengharapkan dari Tuhan saja. Nasib kita Bapak Ibu bisa diubah kalau kita mau merubahnya. Kalau kita tidak mau merubah ya otomatis tidak akan berubah nasib kita ya. Baik, kita lihat yang terbaik itu yang mana? Apakah A, C, dan D? Nah, untuk yang C Bapak Ibu hanya berusaha semampunya, tidak menunjukkan dia ingin berusaha yang lebih tinggi Bapak Ibu ya, yang lebih baik, tidak ingin memacu dirinya di jawaban C ini. Nah, maka jawaban C ini kita pastikan dia lebih rendah daripada jawaban A. Jawaban D, mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. Nah, kalau di sini Bapak Ibu hanya mencari tentor saja. Nah, tetapi kalau kita tidak memacu diri, tidak mau merubah diri, maka percuma Bapak Ibu. Siapapun yang mengajar kita, kalau kita sendiri tidak mau belajar dengan serius, maka itu percuma Bapak Ibu guru ya. Nah, maka yang lebih tepat di sini adalah jawaban yang A dengan skor 4, kemudian jawaban C dengan skor 3, dan jawaban D dengan skor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah,
Bapak Ibu guru, di sini kita lihat dulu situasi di dalam soalnya. Di sini Dion itu merupakan orang yang sangat luas dalam bergaul sehingga dia menjadi ketua. Tetapi ketika dia menjadi ketua, ternyata sikapnya berubah. Cenderung keputusannya menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pencinta alam, tersebut tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, Dion ini kan atasan kita, Bapak Ibu guru ya. Dion ini adalah atasan kita. Dan kita di sini sebagai bawahannya. Nah, maka Bapak Ibu, yang kita pilih jawabannya adalah perlihatkanlah bagaimana kita bersikap sebagai bawahan. Ya, kepada si Dion ini. Karena Dion ini merupakan atasan kita. Dan juga karena di sini ada kelompok pencinta alam Bapak Ibu, berarti nanti itu bukan hanya pribadi kita saja yang bertindak di sana, tapi kita harus mampu mengajak kelompok kita ya. Mengajak kelompok kita, jangan pribadi saja. Nah, begitu Bapak Ibu ya, kalau di dalam soalnya itu ada kelompok, maka nanti kita harus mengikutsertakan kelompok kita tersebut, jangan hanya sendiri saja. Nah, itu tipsnya Bapak Ibu ya. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Yang A, mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak terpecah. Jawaban A ini kita simpan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena di sini kita memberi masukan ke Dion. Nah, ini memberi masukan ini merupakan cara atau sikap kita kepada atasan. Nah, kalau kita kepada atasan, Bapak Ibu tidak boleh menegur ya, karena yang berhak menegur itu hanya atasan ke bawahan. Kita bisa memperingatkan atasan, bisa Bapak Ibu, memberi masukan juga bisa. Kemudian jawaban B, mengajak dialog secara personal. Nah, jawaban B ini bisa kita simpan dulu Bapak Ibu. Yang C, meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Jawaban C ini kurang tepat Bapak Ibu, karena di sini kita meminta. Nah, ini bukan cara kita sebagai bawahan dari Dion. Kalau kita sebagai bawahan Bapak Ibu tidak pantas untuk meminta Dion. Dan di jawaban C ini tidak ada peran kelompok tersebut atau peran tim. Maka jawaban C ini kita eliminasi. Kemudian jawaban D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. Jawaban D ini juga salah Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalkan jawaban D ini yang Bapak Ibu jawab nanti, ini sangat salah fatal Bapak Ibu. Nah, saya analogikan dalam situasi kita bekerja. Ada atasan kita, misalkan sebagai kepala sekolah. Kemudian kita itu menentang kebijakan kepala sekolah dengan membentuk kelompok untuk melengsarkan atau menentang kebijakan bersama-sama. Nah, itu kan bukan cara komunikasi yang baik di dalam kelompok. Itu juga bisa menghancurkan hubungan-hubungan di dalam tim kerja kita atau kelompok kerja kita. Nah, maka jawaban D ini kurang tepat. Kita eliminasi saja. Kemudian jawaban E, mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah, jawaban E boleh kita simpan Bapak Ibu. Nah, kita akan filter Bapak Ibu, mana pilihan yang paling tepat, apakah A, B, atau E. Nah, untuk jawaban E Bapak Ibu, di sini kita hanya mencari penyebabnya saja, kemudian cukup memahami doang. Nah, kalau hanya memahami saja Bapak Ibu, ini tidak tepat karena tidak ada tindakan. Ingat, yang diminta adalah tindakan kita kepada si Dion, kepada atasan kita. Nah, kalau mencari penyebab kemudian hanya memahami berarti tidak ada tindakan. Maka jawaban E ini nanti lebih rendah daripada jawaban yang A ya. Maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian yang B, mengajak dialog secara personal. Ingat,
ini kerja tim Bapak Ibu. Jadi bukan hanya diri kita saja yang ngobrol secara pribadi dengan si Dion, tapi kita harus berupaya secara berkelompok karena di sini kita dalam pekerjaan tim. Nah, maka jawaban B ini juga kita eliminasi. Nah, maka yang paling tepat itu Bapak Ibu, pertama ada di jawaban yang A. Kita mengajak teman-teman yang lain untuk memberi masukan. Nah, kita sebagai bawahan Bapak Ibu boleh memberi masukan kepada atasan kita. Dan di sini karena kita dalam kelompok, maka kita ajak teman-teman kita di dalam kelompok tersebut. Sehingga nanti kelompok kita itu akan menjadi solid dan tidak terpecah. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti bimbel kami yang kita akan adakan nanti di bulan Agustus untuk pendaftarannya. Periode Juli sampai dengan Agustus nanti Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mendaftar sekarang melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, untuk testimoninya bisa Bapak Ibu cek di https://s.id/bimbel-ppg-pppk guru ya. Nanti Bapak Ibu untuk mengecek testimoni kami, hasil bimbel kami, di sana semuanya lengkap Bapak Ibu untuk informasinya. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Anda bekerja dalam tim proyek yang tengah menghadapi tenggat waktu yang ketat. Salah satu anggota tim terus-menerus terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Bagaimana cara Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan perilaku tersebut dan berharap situasinya membaik dengan sendirinya. B. Mengkritik anggota tim di depan rekan-rekan kerja lainnya untuk memberikan contoh. C. Berbicara secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk memahami penyebab keterlambatannya dan menawarkan bantuan jika diperlukan. D. Meminta atasan langsung untuk memberikan sanksi kepada anggota tim yang terlambat. Maka jawaban yang paling tepat itu yang mana Bapak Ibu guru? Nah, kita pahami dulu soalnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bekerja dalam tim Bapak Ibu ya, dalam tim proyek yang tengah menghadapi tenggat waktu yang ketat. Tetapi salah satu anggota tim terus-menerus terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini Bapak Ibu, rekan kerja kita dalam tim itu terus-menerus terlambat menyelesaikan tugasnya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu atau cara Anda menangani situasi ini? Nah, kita pahami di sini Bapak Ibu, posisi kita itu sebagai apa di dalam soal ini? Apakah di dalam soal ini ada yang menyebutkan kita sebagai atasannya? Tidak ada. Ya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, kita berarti menjadi rekan kerja yang setara jabatannya. Misalkan sama-sama menjadi guru, sama-sama menjadi karyawan. Nah, kalau komunikasi dengan teman kita Bapak Ibu, ya, ketika ada teman kita yang mengalami keterlambatan menyelesaikan tugasnya, nah maka apa yang akan kita lakukan? Kita lihat untuk pilihan jawaban yang A. Yang A mengabaikan perilaku tersebut dan berharap situasinya membaik dengan sendirinya. Jawaban A, ketika ada yang jawabannya mengabaikan, maka Bapak Ibu langsung eliminasi saja. Nah, ketika ada teman kita yang mengalami keterlambatan dalam mengerjakan tugas, ya kalau bisa ya Bapak Ibu ya kita bicara dengan dia, apa kesulitan dia. Kalau dia ada kesulitan, ya kita bantu Bapak Ibu. Kita tawarkan bantuan ya. Karena itu terkait dengan kerjasama dalam tim. Oke. Yang B, mengkritik anggota tim di depan rekan-rekan kerja lainnya untuk memberikan contoh. Jawaban B ini
pasti kita eliminasi Bapak Ibu. Karena kita mengkritik anggota tim itu di depan rekan-rekan kita. Nah, ini kita mempermalukan teman kita di sini Bapak Ibu. Kalau kita mempermalukan tim kita atau rekan kerja kita, di sini kita tidak menunjukkan kemampuan di dalam bekerja sama. Nah, maka jawaban B ini kita langsung saja eliminasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, berbicara secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk memahami penyebab keterlambatannya dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Nah, jawaban C ini kita akan simpan. Kemudian yang D, meminta atasan langsung untuk memberikan sanksi kepada anggota tim yang terlambat. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu, di sini kita meminta atasan langsung. Oke, boleh kita meminta atasan langsung ya, atau melaporkan kepada atasan langsung itu boleh Bapak Ibu. Untuk memberikan sanksi kepada anggota tim yang terlambat. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini meminta atasan itu kan tidak boleh sebenarnya ya, karena kalau meminta itu lebih ke perintah. Nah, kita sebagai bawahan tidak berhak untuk memerintah atasan kita. Itu bukan komunikasi bawahan dengan atasan Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan masukan, memberikan peringatan atau memperingati atasan, maka itu boleh Bapak Ibu. Kalau meminta itu kan sama artinya dengan memerintah. Nah, maka jawaban D ini tidak tepat Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita meminta atasan kita untuk memberikan sanksi kepada si teman kita itu. Tidak berhak Bapak Ibu menjadi yang memerintah atasan untuk memberikan sanksi. Dan juga kita bukan sebagai pengambil keputusan, baik di dalam memberi sanksi, memberikan reward, dan lain sebagainya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C dengan skor 4. Bapak Ibu ya. Kemudian yang bisa kita pilih untuk skor 3, itu nanti kita jawaban yang A saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu diingat-ingat ya, komunikasi antara atasan dengan bawahan, antara rekan kerja kita, kita misalkan kalau sebagai atasan itu bagaimana bertindak. Nah, itu Bapak Ibu nanti perlu cermat di dalam memahami soalnya. Nah, Bapak Ibu, di bulan Agustus nanti kita akan mengadakan bimbel P3K Guru Formasi Khusus tahun 2024 untuk semua guru SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, pada tahun 2023 kami sudah melaksanakan bimbel P3K Guru untuk formasi P2 dan P3 dengan hasil menyajikan soal yang sangat terakurat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek data kelulusan peserta bimbel kami melalui s.id/bimbel PPPK Guru. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini terkait dengan hasil bimbel kami, kemudian testimoni bimbel, kemudian bagaimana penilaian dari peserta kami di tahun 2023 lalu. Nah, untuk periode pendaftarannya Bapak Ibu bisa mendaftar dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Agustus tahun 2024. Nah, soal yang kita bahas ada soal SJT atau Situational Judgment Test, ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, nanti fasilitas yang kami berikan ada 12 pertemuan, gratis e-modulnya, gratis 15 tryout, kemudian juga simulasi bersama nanti kita akan adakan, dan gratis video rekaman bimbel, Bapak Ibu ya. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081-803-358-023. Kami nanti Bapak Ibu setelah mengirimkan WhatsApp ke nomor ini, kami akan masukkan ke dalam grup, kemudian kami akan memberikan jadwal bimbelnya, baru Bapak Ibu nanti melakukan pembayaran dan pelaksanaan bimbel. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa klik di Chrome-nya ya di https://bimbel s.id/bimbel PPPK Guru. Nomor WhatsApp kami di 081-803-358-023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Saat rapat tim,
Anda mendengar bahwa rencana proyek yang telah disepakati tidak akan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan permasalahan tersebut dan terus melanjutkan dengan rencana yang sudah ada. B. Menyalahkan anggota tim yang bertanggung jawab atas rencana proyek. C. Mengajukan pertanyaan konstruktif dan memberikan saran untuk menyesuaikan rencana agar memenuhi tenggat waktu yang ada. D. Memilih untuk menghindari tanggung jawab dan menunggu agar masalah terselesaikan sendiri. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu ya. Nah, di saat rapat Bapak Ibu, ini posisinya kita sedang rapat tim. Anda mendengar bahwa rencana proyek yang telah disepakati tidak akan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, ketika kita mendengar bahwa proyek kita ini ada dalam masalah nih, bahwa tenggat waktu yang kita sepakati akan memungkinkan proyek kita itu tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah kita sepakati untuk penyelesaiannya. Nah, maka tindakan kita itu bagaimana? Apakah kita bodoh amat, kita peduli, memberi solusi, atau bagaimana di dalam saat rapat tersebut? Atau kita memprotes, mencari kesalahan rekan kerja tim yang lain? Nah, bagaimana kita akan menyikapinya? Nah, idealnya Bapak Ibu, ya tentu kita akan hindari jawaban-jawaban yang mencari kesalahan tim, mencari kesalahan orang lain, kemudian mengabaikan permasalahan, tidak peduli, itu jangan kita pilih jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat untuk jawaban A. Mengabaikan permasalahan tersebut dan terus melanjutkan dengan rencana yang sudah ada. Nah, jawaban A ini Bapak Ibu otomatis kita eliminasi. Kenapa kita eliminasi? Karena kita mengabaikan. Kenapa kita eliminasi mengabaikan? Karena itu merupakan sikap tidak peduli, ya. Karena di sini kita sudah tahu bahwa rencana proyek yang telah disepakati tidak akan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, berarti kan di sini ada masalah nih. Kalau ada masalah tidak boleh kita mengabaikan. Kita harus mencari solusinya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke yang B. Menyalahkan anggota tim yang bertanggung jawab atas rencana proyek. Jawaban B juga pasti salah. Oke? Kita di sini bukan menjadi penilai, bukan menjadi pengadil, bukan menjadi hakim, tetapi di sini kita sedang rapat tim Bapak Ibu. Nah, berarti kalau kita sedang rapat tim berarti kita harus menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik dengan tim kita. Maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, mengajukan pertanyaan konstruktif dan memberikan saran untuk menyesuaikan rencana agar memenuhi tenggat waktu yang ada. Jawaban C ini Bapak Ibu memperlihatkan kita tidak mengabaikan permasalahan tersebut. Memperlihatkan kita peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh tim kita ini. Nah, maka jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian untuk jawaban D, memilih untuk menghindari tanggung jawab dan menunggu agar masalah terselesaikan sendiri. Nah, jawaban D ini menghindari tanggung jawab. Otomatis jawaban D ini kita eliminasi. Kenapa Bapak Ibu? Nah, misalkan Bapak Ibu ini memiliki perusahaan, kemudian ada karyawan Anda tidak peduli dengan perusahaan Anda, tidak peduli dengan permasalahan perusahaan Anda, pastikan Anda tidak akan memilih atau langsung memecat karyawan yang seperti itu. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kita akan posisinya di sini mencari kerja nih Bapak Ibu di pemerintahan. Anggap saja pemerintah tersebut sebagai perusahaan. Nah, maka kalau kita tidak bertanggung jawab atau menghindari tanggung jawab, maka otomatis Bapak Ibu tidak akan terpilih menjadi pegawai pemerintah ya. Nah, maka jawaban paling tepat di sini jelas adalah jawaban C. Karena jawaban C mengajukan pertanyaan menunjukkan kepedulian. Kemudian di jawaban C ini juga tidak
mencari kesalahan orang lain, tidak mencari kesalahan tim, tetapi di sini kita memberi saran. Nah, memberi saran itu merupakan langkah kepedulian kita untuk memberikan solusi atau penawaran solusi terhadap rencana pekerjaan proyek kita. Nah, maka jawaban yang skor tertinggi jelas adalah jawaban yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Anda menyadari bahwa salah satu rekan kerja Anda sering memanfaatkan waktu kerja untuk bermain game online. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Bergabung dengannya dan bermain game bersama. B. Mengabaikan perilaku tersebut dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. C. Berbicara secara pribadi dengan rekan kerja tersebut untuk menyampaikan kekhawatiran Anda terhadap penggunaan waktu kerjanya dan mencari solusi bersama. Yang D. Melaporkan langsung ke bos tentang perilaku tersebut tanpa berbicara dengan rekan kerja tersebut terlebih dahulu. Nah, kita akan mencari jawaban yang paling tepat. Yang mana, Bapak Ibu ya? Baik, kita lihat soalnya dulu. Kita pahami soalnya. Anda menyadari bahwa salah satu rekan kerja Anda. Nah, di sini Bapak Ibu ada teman Anda ya. Teman Anda. Oke, karena di sini rekan kerja berarti teman kerja kita. Sering memanfaatkan waktu kerja untuk bermain game online. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Anda ketika Anda bekerja dan ada teman Anda itu tidak bekerja atau bermain game online? Apakah kita biarkan atau kita peduli terhadap permasalahan tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ada orang yang memanfaatkan waktu kerja. Nah, seharusnya kan kalau waktu kerja itu kan sebuah aturan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau waktu kerja ya kita kerja, itu aturannya. Nah, kalau ada yang bermain game online pada saat waktu kerja, maka dia menyalahi aturan. Nah, kalau ada orang yang sedang menyalahi aturan, maka bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Apakah kita tegur dia, memperingatkan dia, atau berbicara dengannya, atau bagaimana? Nah, di sini pertanyaannya jelas ya, bagaimana Anda menangani situasi ini? Kita lihat pilihan jawaban yang A. Bergabung dengannya dan bermain game bersama. Jawaban A pasti salah karena kita mengikuti pekerjaan yang salah dari teman kita. Pasti skornya sangat-sangat rendah. B. Mengabaikan perilaku tersebut dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. Boleh Bapak Ibu ya, kita fokus terhadap pekerjaan kita sendiri, tetapi di sini mengabaikan perilaku tersebut, maka jawaban B ini boleh kita simpan dulu, tetapi nanti ini yang menjadi pertimbangan ya. Yang C, berbicara secara pribadi dengan rekan kerja tersebut untuk menyampaikan kekhawatiran Anda terhadap penggunaan waktu kerjanya dan mencari solusi bersama. Jawaban C kita akan simpan. Kemudian jawaban yang D, melaporkan langsung ke bos tentang perilaku tersebut tanpa berbicara dengan rekan kerja tersebut terlebih dahulu. Nah, jawaban D ini juga boleh kita simpan, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada 3 jawaban yang kita simpan. Tentu jawaban B, C, D ini skornya nanti di atas pilihan jawaban A. Nah, kita cari jawaban terbaik, Bapak Ibu, terkait dengan ada teman kita yang salah menggunakan waktu kerjanya. Nah, apakah kita biarkan orang itu salah atau kita ikuti kesalahannya? Nah, untuk jawaban A ini, jawaban B Bapak Ibu ya. Nah, jawaban B mengabaikan perilaku tersebut. Nah, maka untuk jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena di sini kita menunjukkan tidak peduli terhadap kesalahan orang lain. Nah, ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah, Bapak Ibu, ya kita ajak bicara dia mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Boleh kita peringatkan dia, boleh kita
memberikan teguran kepadanya kalau kita sebagai atasan. Nah, kalau jawaban C, berbicara secara pribadi dengan rekan kerja tersebut untuk menyampaikan kekhawatiran Anda, nah berarti di sini kita memperlihatkan kepedulian. Dan selain kepedulian, Bapak Ibu mencari solusi bersama. Nah, kalau ada masalah ya kita harus cari solusinya. Nah, maka jawaban C ini tetap kita simpan. Jawaban D melaporkan langsung ke bos tentang perilaku tersebut tanpa berbicara dengan rekan kerja tersebut terlebih dahulu. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu kita kasih skor 3 ya, di bawah skor jawaban yang C. Nah, jadi yang paling terbaik itu adalah di jawaban C, kita ajak dia bicara, cari solusinya bagaimana yang paling baik, bagaimana menempatkan waktu yang paling baik. Ya, jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Bapak Ibu, selain kami ada bimbel, kami juga menyediakan buku fisik ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa pesan melalui toko Shopee kami di toko Shopee Marumat. Link pembelian nanti kami sematkan di deskripsi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu klik linknya saja. Begitu juga untuk nanti testimoni bimbel kami nanti akan sematkan linknya di deskripsi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini Bapak Ibu guru, seorang klien mengirim email mengeluh tentang keterlambatan pengiriman produk. Namun, Anda tahu bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kegagalan logistik dari pihak ketiga. Apa yang Anda lakukan atau apa yang akan Anda balas kepada klien? Apakah A. meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh klien dan menjelaskan dengan jelas tentang penyebab keterlambatan serta langkah-langkah sedang diambil untuk menyelesaikannya? B. menyalahkan pihak ketiga secara langsung di depan klien. C. mengabaikan email tersebut dan tidak meresponnya. D. menyembunyikan fakta bahwa keterlambatan disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu, ini terkait dengan pelayanan publik Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bekerja di mana saja Bapak Ibu, mau jadi customer service, mau jadi guru, mau jadi pekerja di kantor ataupun bekerja apa saja Bapak Ibu terkait dengan ada klien atau pelanggan atau masyarakat yang mengeluhkan tentang keterlambatan cara kerja kita. Nah, misalkan di sini pengiriman produk, maka ya kita harus memberikan pelayanan terbaik juga kepada pelanggan kita, kepada masyarakat. Nah, kalau kita analogikan soal ini ke dalam situasi Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu guru kan itu mengajar nih, kemudian ada siswa Anda mengeluh tentang cara Anda mengajar, kemudian mengeluh tentang desain kelas, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita memberikan pelayanan terbaik. Nah, kita fokus ke soalnya lagi Bapak Ibu ya. Seorang klien mengirim email mengeluh tentang keterlambatan pengiriman produk. Namun Anda tahu bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kegagalan logistik dari pihak ketiga. Nah, ternyata ini Bapak Ibu kegagalan dari pihak ketiga, dari pihak ekspedisi. Nah, bagaimana kita akan membalas email tersebut atau apakah kita abaikan saja emailnya? Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus memperlihatkan Anda itu memberikan pelayanan terbaik. Siapa saja Bapak Ibu guru ya, apapun kesalahan tersebut, mau itu pihak ketiga, mau diri kita, mau tim kita harus memberikan pelayanan terbaik. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban di sini Bapak Ibu, yang paling memberikan pelayanan terbaik itu jelas adalah jawaban yang A. Pertama, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh klien dan menjelaskan dengan jelas tentang penyebab keterlambatan serta langkah-langkah yang sedang diambil untuk menyelesaikannya. Nah, sangat jelas Bapak Ibu, yang paling tepat adalah jawaban A dengan skor 4. Nah, kalau jawaban B menyalahkan, tidak memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Yang C mengabaikan email, paling jelek nilainya Bapak Ibu ya. Yang D menyembunyikan fakta bahwa keterlambatan disebabkan oleh pihak
ketiga. Nah, jawaban D ini bisa nanti skornya adalah 3, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa mengikuti bimbel P3K Guru yang kami adakan nanti di bulan Agustus. Bapak Ibu bisa hubungi kami di 081803 358023. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu kami sediakan untuk khusus dan untuk umum. Nah, untuk umum itu nanti ada guru SD, SM, mohon maaf, untuk khusus ya, itu ada SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, untuk informasi lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek di s.id/bimbel PPPK Guru. Nah, coba kami tunjukkan dulu ya Bapak Ibu. Nah, di website kami Bapak Ibu, itu sudah kami terapkan. Di sana ada capaian bimbel P3K Guru kami. Kita lihat untuk capaiannya Bapak Ibu. Nah, di sini capaiannya yang lulus itu 78,7% dan yang belum lulus itu 21,3%. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek testimoni bimbel kami. Nah, Bapak Ibu nanti akan langsung diarahkan ke blog kami ya. Nah, di sini semua ada hasil testimoni dari peserta bimbel kami Bapak Ibu ya. Mulai dari kelulusannya, kemudian bagaimana menilai bimbel kami, di sini ada semua. Kemudian misalkan Bapak Ibu klik testimoni 2 bimbel ini, juga Bapak Ibu akan diberikan bagaimana penilaian kepada bimbel kami. Nah, di sini lengkap semua Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Kemudian untuk pendaftaran bimbel P3K silakan Bapak Ibu nanti klik link ini. Itu juga diarahkan ke nomor WhatsApp kami di 081803 358023. Kemudian untuk pembelian buku P3K Guru Bapak Ibu bisa klik yang paling bawah ini. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.